Rahasia Pulau Kirin, Bab 15 di tengah malam buta. George tidak berkeluh kesah lagi tentang kekhawatirannya. Ia masih mondar-mandir dengan pandangan cemas. Tapi ia cukup bijak. Tak diceritakannya pada ibunya bahwa ia cemas karena tak melihat Timmy dalam bilik kaca ketika ayahnya memberi isyarat. Tentu saja diceritakannya bahwa pada saat itu Timmy tidak kelihatan. Tapi ibunya bersikap sama seperti Julian. Nah, apa kataku? Aku sudah tahu pasti ayahmu tentu lupa mengajak Timmy ke atas. Ayahmu memang pelupa jika sedang sibuk bekerja. Keempat remaja itu memutuskan akan pergi ke tambang batu sore itu dan menyelidiki lorong yang ada di bawah naungan batu besar. Dan sehabis makan siang mereka berangkat. Tapi ketika sampai di tempat tujuan mereka tidak berani menuruni lereng yang terjal. Tempat itu licin sekali sebagai akibat hujan lebat yang turun sehari sebelumnya. Sangat berbahaya. Lihatlah, kata Julian. Ia menunjuk ke suatu tempat. Semak dan tumbuh-tumbuhan di situ ada yang tercabut dan patah-patah. Pasti di tempat itu Martin jatuh kemarin. Untung saja lehernya tidak patah. Ya, sebaiknya kita jangan turun dulu sebelum tanah di sini sudah kering seperti kemarin dulu, kata Dick. Mereka merasa kecewa. Mereka berbekal senter dan tali. Mereka sudah bergairah karena akan mengalami kesibukan yang menyenangkan. Tapi sekarang ternyata batal. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Julian. Aku ingin pulang, kata George sekonyong-konyong. Saudara-saudaranya memandang dengan heran. Aku capek. Kalian saja berjalan-jalan sendiri. Anne memandangnya. George memang nampak agak pucat. Kuantarkan kau ke rumah, George katanya sambil menggandeng saudara sepupunya itu. Tapi George mengibaskan lengannya. Tak usah, Anne. Aku kepingin sendiri. Yah, kalau begitu kami akan ke atas tebing, kata Julian. Di sana pasti enak, banyak angin. Sampai nanti, George. Julian pergi diikuti kedua adiknya. George kembali cepat-cepat ke Pondok Kirin. Ibunya sedang tidak ada di rumah sedang Joanna berada di kamar tidurnya yang terletak di tingkat teratas. George pergi ke kamar tempat menyimpan makanan, lalu mengambil perbekalan. Dimasukkannya ke dalam tas. Sudah itu ia bergegas meninggalkan rumah lagi. Ia mendatangi James anak nelayan. James, jangan bilang siapa-siapa ya, tapi malam ini aku akan ke Pulau Kirin. Aku merasa cemas mengenai keselamatan Timmy. Ia kami tinggalkan di sana. Tolong siapkan perahuku pukul 10 malam. James selalu bersedia menolong George karena ia senang pada anak itu. Ia mengangguk, baiklah George, akan kusiapkan perahumu ada yang perlu ditaruh di situ. Ya, tas ini, kata George. Ingat James jangan bilang pada siapa-siapa. Kalau Tim ternyata selamat, aku akan kembali besok malam. George bergegas lagi pulang. Mudah-mudahan saja Joanna tak melihat bahwa ada makanan hilang dan tempat penyimpanan. Apa boleh buat, aku tahu perbuatanku ini salah, bisik George berulang-ulang pada dirinya sendiri. Tapi aku tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan Timmy. Mengenai ayah aku juga tidak begitu yakin. Takkan mungkin ia melupakan janjinya untuk mengajak Timmy naik ke atas menara. Aku harus pergi ke pulau. Apa boleh buat juga apabila tindakanku ini salah. Ketika Julian beserta kedua adiknya kembali dan berjalan-jalan, mereka heran melihat tingkah laku George. Nampaknya sangat gelisah tidak bisa duduk diam. Mereka minum teh dan setelah itu membantu Bibi Fanny bekerja di kebun. George ikut membantu, tapi pikirannya selalu melayang. 2 kali ibunya terpaksa memperingatkan yang harus dicabut rumput liar, bukan benih kembang. Akhirnya tiba saat masuk ke tempat tidur. George dan Anne masuk ke kamar tidur pada pukul 10 kurang seperempat. Anne capek sekali begitu rebah di pembaringan langsung terlelap. Begitu, napasnya sudah kedengaran teratur dengan hati-hati George menyelinap turun dan tempat tidurnya ia berganti pakaian. Dikenakannya pakaian tebal mantel hujan sepatu Lars dan karet. Kemudian ia berjingkat-jingkat ke tingkat dasar sambil membawa selimut tebal. George keluar dari pintu samping. Di langit nampak bulan sabit sehingga keadaan di luar tidak begitu gelap. George merasa lega. Dengan begitu ia akan masih bisa mengenali jalan di sela-sela batu karang dekat Pulau Kirin. Walau dalam keadaan gelap gulita pun ia sebetulnya merasa tahu jalan. James sudah menunggu di samping perahu. Semua sudah disiapkan olehnya. Semua sudah kumasukkan. Katanya, ku bantu mendorongkan perahu ke air. Hati-hati George, kalau kau sampai melanggar karang dan perahu mulai tenggelam kau harus mendayung sekuat tenaga. Siap, George berangkat.
Terdengar bunyi air mencabur-cabur mengenai sisi perahu. George menghembuskan napas lega, lalu mulai mendayung perahu menjauhi pantai. Sambil mendayung keningnya berkerut. Sudah dibawakah semua yang mungkin diperlukannya nanti? Senter ada 2, perbekalan makanan cukup, alat pembuka kaleng, minuman, selimut tebal. Di pondok Kirin Julian berbaring di tempat tidur menunggu isyarat Paman Quentin. 10:30. Sekarang harus datang isyarat dan pulau nah, itu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beres. Cuma 6 kali dan tidak lebih. Julian merasa heran. Aneh, George tidak datang seperti kemarin, menunggu kedatangan isyarat bersama dia dan Dick. Julian bangkit dari tempat tidur lalu pergi ke kamar George. Dijemukannya kepala ke dalam, lalu memanggil dengan lirih. George, beres, isyarat ayahmu datang lagi. Tapi tak ada jawaban. Julian mendengar napas yang teratur lalu kembali ke kamarnya. Rupanya kedua anak perempuan itu sudah tidur. Kalau begitu, rupanya George tidak begitu cemas mengenai nasib Timmy. Julian kembali ke tempat tidurnya dan tak lama kemudian ia pun terlelap. Ia sama sekali tidak tahu bahwa George tak ada di tempat tidurnya. Ia tidak menyadari saat itu George sedang berjuang melawan ombak yang mengganas di sekitar Pulau Kirin. Perjalanan itu tidak semudah sangkaannya semula. Sinar bulan ternyata tidak begitu terang. Setiap kali George memerlukan cahaya, bulan menghilang di balik awan. Menjengkelkan, tapi dengan cekatan George mendayung perahunya, menyusur air di sela-sela batu kerang yang tersembunyi. Syukurlah saat itu air sedang pasang naik. Jadi batu-batu itu kebanyakan letaknya jauh di dalam air. Akhirnya ia sampai di teluk yang kecil. Air di situ sangat tenang. George menarik perahunya setinggi mungkin ke atas pantai. Napasnya terengah-engah. Kemudian ia berpikir-pikir sambil berdiri dalam gelap. Apa yang akan dilakukannya sekarang? Ia tidak mengetahui tempat persembunyian ayahnya. Tapi ia merasa yakin jalan masuk ke situ tempatnya pasti di bilik batu yang sempit. Kalau tidak pasti di sekitarnya. Apakah lebih baik ia ke sana saja? George memutuskan untuk pergi ke sana. Tempat itu toh merupakan satu-satunya ruangan yang bisa dipakai menginap malam itu. Kalau sudah sampai di sana ia akan menyalakan senter mencari-cari jalan masuk ke tempat persembunyian ayahnya. Kalau bertemu ia akan masuk. Pasti ayahnya akan tercengang kalau tahu-tahu ia sudah ada di situ dan Timmy pasti melonjak-lonjak girang. Kalau ia ada di situ. Sambil menjinjing selimut, George mulai berjalan menuju ke arah Puri. Tasnya yang berat dijinjingnya ia belum berani menyalakan senter karena takut musuh yang tersembunyi mengintip di dekat-dekat situ. Bagaimana juga bukankah ayahnya mendengar orang itu batuk-batuk. George tidak merasa takut, ia bahkan tak sempat memikirkan soal takut. Seluruh perhatiannya tertuju pada niat hendak mencari Timmy untuk meyakinkan bahwa anjing kesayangannya itu dalam keadaan selamat. George tiba di bilik batu yang sempit. Tentu saja di situ gelap gulita. Cahaya bulan yang remang-remang sama sekali tidak masuk ke situ. George terpaksa menyalakan senter. Diletakkannya barang-barang bawaannya ke dekat dinding sebelah belakang dekat relung bekas tempat perapian. Selimutnya diletakkan di atas barang-barang itu. Kemudian George duduk setelah memadamkan senternya kembali. Ia hendak beristirahat sebentar. Setelah beberapa saat George bangun lagi. Dinyalakannya senter lalu mulai memeriksa ruangan itu. Di manakah jalan masuk ke tempat kerja rahasia ayahnya? Setiap bongkah batu datar yang merupakan lantai bilik itu disorotinya dengan senter. Tapi tak ada yang kelihatannya diangkat atau digeserkan baru-baru ini. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan di situ ada jalan masuk ke bawah tanah. George bergerak sepanjang dinding, memeriksanya dengan diterangi cahaya senter. Tidak, di situ pun tak nampak tanda-tanda bahwa di balik tembok batu ada lorong tersembunyi. George duduk lagi. Ia berpikir-pikir sambil membungkus diri dengan selimut. Malam terasa dingin. George menggigil. Tiba-tiba didengarnya bunyi yang aneh. George terlonjak karena kaget. Ia menahan napas. Bunyi apa itu tadi? Terdengar lagi bunyi yang sama seperti ada benda digeser. Disusul dengan bunyi gedebuk pelan. Bunyi itu datang dari arah relung yang pada zaman dulu merupakan tempat perapian. Di situ dulu dinyalakan api unggun dengan batang-batang kayu. George tak berkutik. Ditajamkannya mata dan telinga. Dilihatnya sejalur sinar dalam relung. Kemudian terdengar orang terbatuk-batuk. Ayahnya kah itu? Kadang-kadang ia juga batuk-batuk. George mendengarkan dengan teliti. Sinar cahaya menjadi semakin terang.
Kemudian didengarnya bunyi lain, seolah-olah ada orang meloncat dari tempat yang agak tinggi. Sudah itu, ada orang bicara, "Ayo," kata orang itu bukan suara ayah George. Seketika itu juga George merasa ngeri. Bukan suara ayahnya. Kalau begitu apakah yang telah terjadi dengannya, dan dengan Timmy? Satu orang lagi meloncat turun ke dalam relung sambil bersungut-sungut. "Aku tak biasa merangkak-rangkak begini." Itu juga bukan suara ayahnya. Kalau begitu ternyata ada dua orang musuh yang tak dikenal. Bukan cuma seorang saja, dan mereka tahu di mana tempat kerja ayahnya yang dirahasiakan. George merasa lemas karena ketakutan. Apakah sebetulnya yang telah terjadi pada ayahnya dan juga Timmy? Kedua orang itu keluar dan bilik. Mereka sama sekali tak melihat George yang duduk di tempat gelap. Menurut perkiraan George pasti kedua orang itu menuju ke menara. Berapa lamakah mereka akan ada di sana? Cukup lama sehingga memberi kesempatan padanya untuk memeriksa tempat mereka muncul dengan tiba-tiba tadi. George menajamkan telinganya lagi. Didengarnya langkah kedua orang itu melintasi pekarangan yang luas. Ia berjingkat-jingkat ke lubang pintu lalu memandang keluar. Betul, itu sinar senter mereka dekat menara. Jika mereka naik ke atas akan cukup banyak waktunya untuk memeriksa. George kembali ke dalam bilik. Tangannya gemetar sehingga agak mengalami kesukaran menyalakan senter. George pergi ke relung perapian lalu menyalakan senter ke dalamnya. Napas George tersentak. Di bagian belakang relung itu kira-kira setengah tingginya nampak sebuah lubang gelap. George menyorotkan senternya ke situ. Rupanya di situ ada batu yang menutupi tapi bisa digeserkan ke belakang. Kalau batu itu digeserkan nampaklah sebuah lubang. Lubang masuk kemana? Mungkinkah di situ akan ditemukan tangga seperti yang tertera dalam peta kuno? Dengan perasaan tegang George berjingkat lalu menyorotkan senternya ke dalam lubang. Ya, itu dia anak tangganya. Tangga itu mengarah ke dinding di sebelah belakang. George teringat bilik batu yang sempit itu letaknya menempel pada tembok tua yang masih berdiri. Tembok itu sangat tebal. George tertegun tak tahu pasti apa yang harus dilakukannya sekarang. Apakah lebih baik turun saja mencari Timmy dan ayahnya? Tapi jika itu dilakukannya bisa saja ia nanti menjadi tawanan pula. Di pihak lain jika ia tetap di luar dan kedua orang tadi datang lagi lalu menutup lubang masuk itu, mungkin ia tak mampu membukanya kembali. Kemungkinan itu lebih parah baginya. "Aku turun ke bawah," kata George, "tapi lebih baik tas dan selimut ku bawa serta. Siapa tahu kedua orang tadi kembali dan melihatnya di sini. Jangan sampai aku ketahuan ada di sini. Kurasa di bawah aku akan bisa menyembunyikan diri. Mungkinkah jalan masuk ini menuju ke ruangan bawah tanah yang dulu?" Diambilnya tas serta selimut lalu dimasukkannya ke dalam lubang. Didengarnya tas terguling-guling ke bawah di tangga. Kaleng-kaleng berkelontangan di dalamnya. Untung saja tak nyaring bunyinya. Kemudian George masuk ke lubang itu. Astaga, banyak sekali anak tangga yang harus dituruninya dan gelap pula. Kemanakah arahnya?